Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 6 April 2022 dengan episode Asa versus Lara. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Trade Balance yang tidak berubah di minus 89,2 billion dolar. Kemudian ada dari US PMI Service yang turun dari sebelumnya 58,9 menjadi 58. Kemudian ada dari US PMI Composite yang naik dari sebelumnya 56,5 menjadi 58,3. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Zirex Indo Mandiri Buana Tbk atau ZYRX yang bidik penjualan 800 miliar rupiah pada 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Alpha Energi Investama Tbk atau FIRE yang mencatatkan rugi bersih 45,85 miliar rupiah pada 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sumber Tani Agung Resources Tbk atau STAA yang meraih penjualan neto sebesar 5,88 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021, naik dari penjualan neto 4,20 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 5 April 2022, IHSG ditutup menguat 32 poin atau 0,45% menjadi 7.148. Sektor teknologi, energi basic materials, industrials, consumer non-cyclicals, transportation and logistik, healthcare, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 917 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari aduh Brainard. The Fed saat ini memang akan terus memperketat kebijakan moneternya secara metodis melalui serangkaian kenaikan tingkat suku bunga. Namun pengurangan neraca tentu akan dilakukan pada bulan Mei imbuh Brainard. Saat ini, Brainard mengatakan pemulihan telah jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada siklus sebelumnya. Oleh sebab itu pengurangan neraca akan terjadi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat daripada yang terjadi sebelumnya. The Fed menyusutkan neracanya pada tahun 2017 silam di mana dimulai dengan batas bulanan yaitu 6 miliar dolar treasuries dan 4 miliar dolar sekuritas berbasis hipotek yang naik dalam kurun waktu 1 tahun menjadi 30 miliar dolar untuk treasuries dan 20 miliar dolar untuk sekuritas berbasis hipotek. Pengurangan neraca tentu akan berkontribusi terhadap pengetatan kebijakan moneter serta proyeksi kenaikan tingkat suku bunga. Bank sentral sejauh ini sudah menaikkan tingkat suku bunga dan akan ada 6 kali lagi kenaikan untuk tahun 2022 ini. Brainard juga memberikan gambaran bagaimana inflasi sejauh ini telah memberikan dampak terhadap rumah tangga yang memiliki pendapatan yang rendah dan menghabiskan 77% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan dibandingkan dengan 31% rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Saat ini pelaku pasar dan investor tengah hangat memperbincangkan seberapa besar The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Mei nanti yang akan diadakan tanggal 4 Mei. Tentu saja ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga 25 BPS, reaksinya masih akan terkendali. Tapi bagaimana jika dinaikkan hingga 50 BPS? Biar rumput yang bergoyang yang akan menjawabnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Australia Gerah. Bank Sentral Australia mengatakan bahwa mereka mulai menghapus kata sabar dari kebijakan yang mereka buat dan mulai memberikan signal bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan segera tiba tapi tergantung data yang akan datang. Kalau sampai Bank Sentral Australia mulai menaikkan tingkat suku bunganya, hal ini tentu saja akan membuat tingkat suku bunga Australia mulai bergerak naik dari tempatnya yaitu 0,1%. Gubernur Bank Sentral Australia, Philip Lowe mengatakan bahwa keyakinan ini datang ketika perekonomian mendapatkan kesempatan untuk memiliki tenaga kerja yang penuh serta tanda-tanda bahwa inflasi akan mulai menguat. Lowe juga yakin bahwa kenaikan gaji akan meningkat sehingga tentu akan mendorong konsumsi untuk tumbuh dan mendorong inflasi untuk bergerak di kisaran 2 hingga 3%, yang itu artinya inflasi akan bergerak sesuai prospek dari Bank Sentral Australia. Pengangguran sendiri akan berada di level terendah dalam kurun waktu 13 tahun terakhir sebesar 4% dan diperkirakan akan turun lebih jauh lagi. Sama seperti negara lainnya, inflasi di Australia mengalami kenaikan karena naiknya harga komoditas akibat perang antara Ukraina dengan Rusia yang tidak hanya membuat harga komoditas naik, namun juga mengganggu rantai pasokan.
Kenaikan berikutnya akan tergantung dari data perekonomian yang akan masuk. Sejauh ini teman-teman dari Australia yaitu Selandia Baru dan Korea Selatan semua sudah menaikkan tingkat suku bunganya. Low telah cukup lama menantikan bahwa pertumbuhan upah harus kuat untuk menopang konsumsi ketika tingkat suku bunga dinaikkan dan harga energi mengalami penurunan. Belanja konsumen menguat, inflasi mengalami kenaikan ke level tertinggi dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Ini artinya kami bersyukur bahwa Australia tanpa Cina ternyata Australia masih tetap bertumbuh dan jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari unjuk gigi. Memasuki awal Ramadan yang notabene menguntungkan bagi sejumlah industri menjadi momentum untuk menambah pundi-pundi pendapatan bagi beberapa industri seperti retail dan transportasi. Tingkat konsumsi cenderung meningkat disebabkan oleh kenaikan kebutuhan yang berpotensi mendorong pertumbuhan industri retail dalam negeri. Tak hanya itu, perizinan mudik yang kembali diberikan pemerintah menjadi katalis positif terhadap sektor transportasi seperti jalan tol meskipun diikuti penyesuaian tarif. Ditambah pergeseran yang terjadi di mana adanya percepatan transformasi menuju era new economy digital, turut membuat jasa transportasi dan logistik, pengiriman paket ikut memetik buah yang manis. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kinerja penjualan retail dalam negeri. Tercatat penjualan retail secara tahunan tumbuh sebesar 15,2% per Januari 2022 di mana angka tersebut merupakan kenaikan tertinggi sejak 4 bulan terakhir. Pertumbuhan tersebut utamanya digerakkan oleh penjualan atas bahan bakar sebesar 55,6% serta makanan dan minuman dan tembakau sebesar 23,8%. Hal tersebut tak lepas dari indeks keyakinan konsumen per Februari 2022 yang berada di level optimis atau berada di posisi 113 poin yang juga mengindikasikan optimisme terhadap prospek ekonomi ke depannya. Per Februari 2022, uang beredar tumbuh positif sebesar 12,5% secara tahunan sebagai dampak positif dari penyaluran kredit yang terakselerasi. Normalisasi kebijakan moneter berpotensi terjadi lebih cepat atau diperkirakan selepas semester 1 2022. Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu mengendalikan inflasi dalam negeri dari sedikit negara yang dapat melakukannya. Kuncinya memang kebutuhan dan kepercayaan masyarakat serta dukungan pemerintah memegang peranan penting yang menopang likuiditas perekonomian. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan 7.093 hingga 7.174. Komentar Brainard mungkin akan menjadi pemberat kali ini ya. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ANTM, kemudian yang kedua ada dari TBIK, dan yang ketiga ada dari Japfa. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INDY atau PT Indika Energi Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 3,06 miliar US dollar atau naik 69,2% dibandingkan 1,81 miliar US dollar pada tahun 2020. Tumbuhnya pendapatan perusahaan tidak terlepas pulihnya permintaan batubara, di mana segmen penjualan batubara di tahun lalu mencapai 2,68 miliar US dollar yang didominasi dari penjualan ke luar negeri 2,08 miliar US dollar dan sisanya dari domestik 606,62 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.600 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari SCMA atau PT Surya Citra Media Tbk yang memperoleh pendapatan sebesar 5,93 triliun rupiah pada tahun lalu atau meningkat 16,25% dari realisasi pendapatan pada 2020. Meningkatnya pendapatan ditopang dari pendapatan iklan menyumbang sebesar 6,44 triliun rupiah, kemudian pendapatan lain-lain sebesar 736,49 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 320 dan tingkat probabilitas sebesar 41%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 340 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.